Hai guys, welcome back to my channel. Jadi buat kalian para investor pemula pasti sering kan ngelakuin banyak banget kesalahan. Ya sebenarnya wajar sih karena masih pemula juga. Tapi di video kali ini aku akan percepat proses belajar kamu dengan ngebahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh trader atau investor yang masih pemula. Di sini aku akan coba rangkum kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para senior kita yang udah lebih dulu jungkir balik di dunia saham. Karena kalau kata pepatah, orang pintar belajar dari kesalahan sendiri, tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Yuk kita belajar dari kesalahan-kesalahan para senior agar kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Tapi sebelumnya jangan lupa turun dulu ke bawah buat klik like, comment, share, dan juga subscribe. Nah, kesalahan yang pertama adalah menaruh modal dengan jumlah yang sangat besar. Pernah ngalamin nggak sih waktu awal-awal kamu baru mulai investasi atau trading saham, kalian dapetin keuntungan yang sangat besar? Dengan modal pengetahuan seadanya, kamu bisa dapat keuntungan sebesar itu. Setelah beberapa kali kamu coba beli saham, harganya itu terus-menerus naik dan kamu dapetin keuntungan yang lebih daripada orang lain. Dan biasanya kalau di kondisi tersebut kita jadi berhayal. Coba aja kalau kita taruh uang kita di saham tertentu, pasti kita akan dapat return yang lebih besar lagi. Dan di tahap itu kamu ngerasa jadi terlalu optimis dan tergoda buat nyimpen sebagian besar aset kamu dalam suatu saham. Jadi ini adalah salah satu kesalahan umum yang paling sering terjadi. Investor dan trader saham pemula terlalu optimis, seperti beginner's luck, dan terlalu cepat merasa paham sama cara trading dan investasi yang benar. Padahal mungkin aja keuntungan itu kamu dapetin karena kamu kebetulan masuk di tren saham yang lagi naik. Marketnya lagi penuh optimisme, atau istilah tekniknya adalah bullish period. Setelah beberapa waktu, ketika fluktuasi harga saham mulai bergejolak, baru deh investor baru ini kena batunya. Padahal kalau masih pemula, jangan cepat bernafsu untuk cari untung. Pemula itu sebaiknya bersabar dan banyak belajar dulu dari berbagai sumber atau mentor yang sudah dipercaya, sambil pelan-pelan ambil modal secara bertahap. Dan yang kedua adalah reaktif terhadap berita. Kita itu yang masih pemula kadang terlalu sensitif tentang berita dari luar. Mungkin ada di antara kamu yang pernah ngalamin, udah bikin rencana trading atau investasi sendiri, tapi kamu malah ragu sama hasil analisis sendiri karena terpengaruh dari berita atau pendapat orang lain. Jadi yang tadinya mau hold saham tertentu untuk jangka panjang, begitu baca berita terkait industri atau perusahaannya, beda kita jadi ragu dan malah menjual sahamnya. Ternyata dalam beberapa hari kemudian ada berita lanjutan berupa klarifikasi dari berita sebelumnya, dan harga sahamnya malah jadi naik dan kita terlanjur udah jual saham di harga murah. Atau bisa jadi sebaliknya, kita lihat headline berita bagus tentang sebuah perusahaan yang disebar di grup WhatsApp ataupun grup Telegram, tanpa pertimbangan atau analisa yang lebih lanjut kita langsung beli sahamnya. Ternyata harga saham yang sudah kita beli itu udah terlalu mahal dan selanjutnya malah jadi turun. Ini juga jadi salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula. Sebaiknya kita itu jangan terlalu reaktif dalam mengambil keputusan berdasarkan berita atau informasi yang kita terima. Kenapa begitu? Karena berita itu adalah lagging indikator yang biasanya baru muncul setelah harga sahamnya naik atau turun drastis. Jadi percuma aja kalau kita bereaksi saat melihat berita karena harganya sudah naik atau turun duluan. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga adalah terlalu menggunakan perasaan atau melihat data dari perusahaan tersebut. Banyak banget pemula yang menilai sebuah bisnis cuma dari fisiknya doang. Ada yang bilang, wah ini perusahaannya sudah berdiri kokoh puluhan tahun, pasti fundamentanya kokoh. Produknya ada di mana-mana, pasti perusahaannya untung terus, atau gedungnya mewah banget, artinya perusahaannya kaya. Padahal kalau menilai perusahaan bukan dari fisiknya, tapi baca laporan keuangan, bukan kayak perasaan doang. Kalau kamu udah baca laporan keuangannya, mungkin kamu bakal kaget ketika kamu lihat banyak perusahaan terkenal yang udah berdiri kokoh, ternyata kondisi keuangannya rugi selama bertahun-tahun. Ada juga perusahaan yang kelihatannya lagi promosi besar-besaran, ternyata rasio utangnya nggak sehat, dan lain-lain. Selanjutnya, kesalahan yang keempat adalah terlalu mengandalkan analisis orang lain. Kita kadang cuma mau nyontek dan melihat keputusan orang lain. Pernah kepikiran nggak sih, daripada kita analisis susah-susah, mendingan kita lihat analisis dari orang yang udah pro atau udah jago, dan kita akan mentek doang. Kalau dia beli, ya kita ikut beli, dan kalau dia jual, kita juga ikut jual. Kedua-duanya simple, gampang, dan menguntungkan ya. Makanya banyak banget para pemula yang minta contekan telegram berbayar yang berisi sinyal-sinyal untuk beli dan juga jual, dan hanya mengandalkan sinyal, bisikan, ataupun
keputusan dari orang lain. Tapi pada kenyataannya, untuk mengikuti keputusan orang lain bisa dibilang itu nggak akan efektif dalam jangka panjang. Kenapa bisa gitu? Karena setiap investor dan trader dasarnya itu berbeda. Dan kesalahan yang kelima adalah kita itu nggak punya yang namanya trading tujuan investing plan. Kenapa kita reaktif sama berita? Karena kita nggak punya yang namanya plan atau rencana yang baik. Atau kenapa kita beli saham cuma pakai perasaan doang? Karena kita nggak punya tujuannya dan kita nggak punya rencana untuk kedepannya. Intinya, trading atau investasi plan, kita harus tentuin metode analisisnya, time frame investing atau tradingnya, dan proporsi alokasi modalnya. Jadi itu adalah 5 kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh trader ataupun investor pemula. Semoga dari sini kalian bisa meminimalisir kesalahan dan juga meminimalisir kerugian. Dan semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!